Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang betapa pentingnya di zaman sekarang ini kita perlu belajar teknologi. Salah satunya itu ialah dengan belajar software-software yang sering digunakan atau sering digunakan dalam berbagai pekerjaan, terutama pekerjaan di dalam kantor. Misalnya itu seperti Microsoft Word. Nah, jadi teman-teman semuanya yang masih suka menjauh dari teknologi itu saya sarankan untuk segera untuk merapat ke menyukai teknologi. Kenapa demikian? Karena di zaman sekarang ini ada begitu banyak pekerjaan ya, yang saling berkaitan dengan teknologi. Kita tidak bisa menutup sebelah mata gitu kan, karena mungkin kita fokus pekerjaan kita tanpa teknologi itu tidak bisa. Oleh karena itu ada beberapa kedepannya kita akan coba membuat pelajaran tentang teknologi. Nanti kita coba akan buat tutorial tentang Microsoft Word terlebih dahulu, di mana di dalam pelajaran tersebut kita bisa memulainya dari perkenalan dan segala macamnya. Manfaatnya belajar teknologi itu banyak, terutama jikalau kita bekerja di suatu misalkanlah sekolah atau di kantor, pokoknya di kantor gitu kan, yang membutuhkan surat. Nah, itu teman-teman sangat mudah sekali ketika kita bisa menguasai teknologi. Bayangkan jikalau misalnya kita mau membuat surat, ada 10 surat misalnya. Kalau kita nggak bisa teknologi, itu kita akan minta terus sama orang, minta buatkan surat ini, minta buatkan surat tanah, surat perjanjian, surat kuasa, surat undangan dan segala macamnya, surat pemberitahuan gitu. Jadi kita akan terus minta bantuan sama orang lain. Nah, alangkah lebih baiknya jikalau kita sendiri yang menguasai ilmu, menguasai teknologi seperti itu, sehingga kita tidak membebani orang lain, padahal itu tugas kita, ya kan? Tugas kita yang mungkin itu simple membuatnya jikalau kita menguasai teknologinya. Bayangkan misalnya kita ada sudah ada satu format surat undangan. Surat undangan misalnya acara kegiatan gitu kan, suatu acara kegiatan, baik itu ulang tahun sekolah, hari kemerdekaan, atau undangan rapat, itu kan seperti itu kan. Nah, jikalau kita sudah punya satu format saja, maka itu tinggal kita ganti tema acara, tanggal acara, tempat acara. Kemungkinan pembukaan surat ini kan kepada siapa kita tujukan kita gantikan juga, ya kan. Tapi kalau tidak perlu kita ganti sama aja gitu kan. Kalau misalnya tertujunya kepada misal kalau sekolah itu tertujunya kepada wali murid, itu tetap saja kepada yang terhormat wali murid, sudah gitu, nggak perlu diganti. Nah, begitu simpelnya pekerjaan tersebut jikalau kita bisa menguasainya sendiri tanpa membebani orang lain. Oleh karena itu marilah kita belajar dengan untuk keperluan diri kita sendiri tanpa membebani orang lain. Kenapa? Karena orang lain itu tidak senantiasa bisa membantu kita. Ada kalanya mereka sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri. Oleh karena itu kita tidak ingin mengganggu kesibukan mereka. Oleh karena itu alangkah lebih baiknya, dan saya mengajak kita semua, teman-teman semuanya yang masih butuh pemahaman tentang teknologi ya. Saya pun memahami ini baru-baru sekarang ini. Jadi saya menganggap teknologi itu sangat penting sekali bagi kita, terutama oleh karena itu jangan jauhi teknologi gitu kan. Kehidupan kita sehari-hari jangan terlalu banyak sebagai user pengguna saja. Mulailah untuk berkreatif, membuat sesuatu sehingga menjadi gelombang yang mempengaruhi yang lainnya, sehingga pemahaman teknologi ini semarak
di kalangan umumnya, terutamanya masyarakat Indonesia, supaya masyarakat Indonesia tersebut, baik yang kalau di kota mungkin sudah biasa ya mengenal teknologi, tapi yang mungkin yang masih belum terbiasa dengan teknologi, misalnya kan kalau di daerah terpencil ya gitu kan, bukan daerah terpencil sebenarnya kondisi seseorang tersebut. Kenapa demikian? Walaupun dia tinggal di daerah terpencil, ketika dia sudah diperkenalkan dengan teknologi, maka dia akan kenal dengan teknologi, bisa menggunakan teknologi dimanapun dia berada. Tetapi ketika dia tidak diperkenal dengan teknologi, sampai kapanpun dia tidak akan mengenal teknologi seperti itu. Jadi permasalahannya bukan masalah terpencil atau masalah dia ada di kota atau dimanapun. Masalahnya ialah ia tidak diperkenalkan dengan teknologi gitu. Dan pada umumnya kebanyakannya memang di daerah yang terpencil kurang mengenal teknologi. Kenapa demikian? Sebanyak ini mungkin saya beberapa melakukan perjalanan ya kan di daerah-daerah yang kurang mengetahui teknologi itu. Ya memang di sana di daerah tersebut kebutuhan hidupnya itu ya lebih bekerja gitu. Jadi bukan sejenis yang kayak di kota gitu kan. Kalau di kota kan kita kan lebih ke sekolah, kantor, kemudian undangan gitu kan. Pokoknya lengkap lah kalau di kota itu kan sejenis ilmu pengetahuan gitu. Jadi kalau kita misalnya anggap nih pekerjaan yang biasanya di di daerah daerah yang kurang teknologi itu, misalnya pekerjaan sawit gitu kan, kerjanya manen sawit gitu kan. Kemudian ada juga yang karet, ada juga yang ikan. Hal-hal seperti itu kan, pekerjaan seperti itu kan kurang membutuhkan teknologi. Apa gunanya mengenal Microsoft Word, apa gunanya mengenalkan software-software yang lainnya gitu kan, HTML, web design, software, Photoshop dan segala macamnya gitu kan. Jadi intinya seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang yang ingin menguasai teknologi, kita akan coba membahasnya di channel ini, karena di channel ini sebelumnya tuh membahas tentang software MATLAB. Nah belakangan ini karena keterbatasan saya untuk untuk mengedukasi tentang software MATLAB, saya coba membagi ilmu saya yang lain, itu tentang Microsoft Word. Dulunya saya pikir Microsoft Word kan semua orang paham gitu. Ternyata ketika di dunia pekerjaan gitu kan, kok hal-hal yang dasar kok masih ada juga beberapa yang belum tahu gitu ya. Bagaimana cara membuat kata kiri, kata kanan mungkin semua orang bisa gitu kan. Tapi ada beberapa hal yang spesifik di dalam Microsoft Word tersebut yang mungkin karena jarang digunakan mungkin ya, sehingga tidak tahu membuat solusi dengan cara yang lain. Tapi sebenarnya cara itu mungkin benar, nampaknya benar, tapi kurang pas ketika ketika dibuka sebenarnya ketika digunakan hasilnya itu oleh komputer lain gitu. Jadi akan menghasilkan berbeda. Kenapa? Karena caranya kurang tepat lah gitu. Kita nggak mungkin menyalahkan ya, karena dalam teknologi itu kan terkenal dengan banyak cara gitu kan, karena tidak boleh mengklaim satu cara itu benar gitu kan, karena memang banyak cara dalam menguasai teknologi tersebut, ada banyak cara. Kalau motivasi saya dulu gitu kan, banyak jalan menuju Roma gitu. Jadi dalam mengenal teknologi ini kita bisa belajar dari manapun dan kondisi bagaimanapun. Yang penting kita happy, dan belajarnya itu ya terserah kita dari mana saja. Yang penting kita tuh mau saja, ada niat mau belajar gitu kan. Nggak mesti terlalu fokus gitu, dapat fokus sedikit-sedikit saja, nggak usah fokus terlalu lama gitu. Nah itu aja mungkin intro kita pada kesempatan kali ini. Mungkin selanjutnya saya akan coba memulai dari awal gitu ya. Tapi ini sekilas informasi saja dari awal kan, bagaimana itu pentingnya kita mengenal teknologi gitu ya, terutama dalam penguasaan software yang ada di laptop masing-masing. Pada umumnya pada laptop misalnya itu akan salah satunya ya membuat kita mudah dalam melakukan pekerjaan kita. Kemudian kita memperluas pekerjaan kita lah gitu. Kita
kita bisa membantu teman kalau kita bisa gitu kan. Dan kita pun kalau kita menguasai teknologi, kita tidak memberatkan lagi orang lain gitu kan. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya share pada pagi ini. Ayo teman-teman semuanya semangat untuk belajar teknologi. Mudah-mudahan kita semua dapat menguasai teknologi ini dengan baik, terutama penduduk Indonesia, sehingga penduduk Indonesia mampu dan tidak awam lagi dengan teknologi, apalagi hal-hal yang mendasar. Mudah-mudahan semua masyarakat Indonesia, saya harap semuanya kan, saya juga berkeinginan dan saya juga ingin melihat seluruh penduduk Indonesia itu punya pengalaman, pengetahuan tentang teknologi yang sangat tinggi. Oleh karena itu saya hanya berupaya membantu yang dasar-dasarnya saja, yang masih kurang belum minat dengan teknologi. Yang udah minat teknologi ya udah lanjut gitu kan. Kenapa? Karena saya juga pemula lah, seperti itu istilahnya kan, belum sampai ke tingkat menengah dan atas gitu kan. Karena dalam teknologi itu ada level-levelnya tertentu mungkin ya. Ada yang ya pemula gitu. Kalau pemula itu ya agak grogi ketika megang laptop, takut salah, takut ini gitu, takut rusak, takut ya macam-macam dia ketakutannya gitu, sehingga ya menghambat dia menguasai teknologi. Tapi kalau bagi yang sudah mahir gitu, ya udah mau diapain itu teknologi, dia udah paham gitu. Oke, saya belum sampai ke situ, jadi saya menguasai yang awal-awalnya saja. Oke, yang awal-awal ini, ilmu-ilmu yang dasar-dasar ini saya akan coba bagikan untuk semua. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya bagi kita semua, dan juga mudah-mudahan niat dan program mungkin yang akan kita laksanakan pada berikutnya berjalan dengan baiknya dan membawa manfaat bagi negara Indonesia dan seluruh Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.